Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan tutorial untuk memasukkan konten-konten di dalam e-learning. Nah, langkah pertama, penjenengan bisa masuk di e-learning SMKN 1 Danau ini ya. Alamatnya e-learning smkn1danau.sch.id. Kemudian masuk menggunakan username dan password yang biasa penjenengan pakai e-learning tahun kemarin. Nama lengkap, kemudian passwordnya biasanya 123456 itu. Kemudian kalau sudah masuk, tampilan awalnya adalah seperti ini. Ini sudah masuk ke kelas penjenengan sendiri-sendiri. Jadi di sini kelas yang penjenengan ampu itu sudah ada di tampilan depan di dashboardnya itu. Penjenengan tinggal masuk di kelas yang diinginkan. Nah, untuk memasukkan ke dalam apa-apa yang ada di dalam kelasnya ini, kita klik salah satu kelas yang kita mau masuki. Kita ambil saja salah satu ya. Ini nanti tampilannya akan muncul sudah seperti ini, karena kemarin sudah saya setting seperti ini. Jadi nanti diseragamkan bentuknya seperti ini. Nanti tugas kita tinggal mengisi administrasi pembelajaran, daftar hadir, kemudian ini agak beda dengan yang kemarin, jadi akan kita tampilkan per pertemuan, tidak per bab seperti yang kemarin, materi sendiri, kemudian video tersendiri dan sebagainya itu. Oke, tampilan pertama seperti ini. Jadi petunjuk sudah ada di situ. Nah, administrasi pembelajaran itu kita tinggal memasukkan perangkat pembelajaran kita. Untuk masukkan ini pastikan di sini turn editingnya ini on-nya ini kita klik, sehingga kita bisa ngedit. Nah, kalau sudah di administrasi pembelajaran, kita masukkan add an activity or resource ini. Kalau administrasi kita itu berupa file, itu bisa kita pilih di sini cari yang file. Misalkan di sini file. Namanya apa? Misalkan namanya rencana pekan efektif misalkan. Kita tulis saja rencana. Misalnya statistika begini. Kemudian kita drag, cari dulu file statistika. File statistika. Dalam banget. Kelas 12. Kebetulan ini ada yang berupa Word. Penjenengan punya file PDF juga monggo. Statistika misalkan di sini kita drag. Nah, kita drag itu. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke. Nah, kalau sudah muncul filenya seperti itu, kita langsung di save and return to course. Materinya sudah. Kemudian materi sudah. Kita bisa tambahkan video. Kalau mau buat video sendiri, monggo bisa. Tapi disarankan videonya yang sudah ada itu dilingkan ke YouTube ya, biar tidak membebani server terlalu berat. Misalkan kita mau ambil ke YouTube, video pembelajarannya ke YouTube, berarti kita gunakan URL. Kita bisa pakai link nanti. Ini kita beri nama saja video pembelajaran misalkan. Video bisa ambil di YouTube ya. Bisa cari dulu di YouTube. Banyak sekali video-video pembelajaran, penjenengan bisa milih mana yang menurut penjenengan bagus.
Video pembelajaran. Ini ya, kelas 12 misalkan. Nah ini kita ambil aja, misalkan ambil yang terserah ya. Jadi nanti penjaringan lihat dulu isinya itu yang menurut penjaringan cocok itu yang mana. Misalkan ini kita ambil ini, misalkan ini videonya bisa kita ini masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini. Nah ini kita bisa ambil alamatnya, ini kita bisa copy atau bisa juga kita gunakan klik kanan bisa ya, salin URL ini, salin URL atau salin URL ini, atau ambil di sini di copy sama saja. Ini misalkan kita copy Ctrl C atau salin tadi, kemudian kita masuk di editing URL-nya tadi, kita masukkan di sini alamatnya, kita pastekan di situ. Nah kalau sudah, tinggal kita save and return to course. Nanti videonya langsung masuk di situ. Nah ini ketika kita klik ini video pembelajaran, nanti kita langsung akan terhubung ke YouTube materi statistika. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya. Ketemu lagi dengan saya. Oke, kita kembali lagi. Kita kembali ke course-nya. Kemudian materi berupa file bisa, video sudah. Kemudian kita bisa setelah itu memberikan tugas. Tugas kalau bisa adalah yang penilaiannya juga lewat e-learning ini, sehingga nanti bisa dipantau oleh pihak admin sekolah apakah kita sudah melakukan penilaian atau belum. Kita bisa menggunakan kuis. Sebetulnya banyak di sini ya. Tapi kita bisa gunakan kuis yang enak, biasanya pilihan ganda gitu. Kita di sini tulis saja kuis statistika. Kemudian ini waktu pengerjaannya kita aktifkan. Bisa dari 8 Juli nggak apa-apa ya. Kemudian kalau ini nggak usah kalau di akhirnya ini nggak usah diaktifkan, nggak apa, anak bisa tetap mengerjakan jika besoknya atau gimana. Ini waktu pengerjaannya kita aktifkan, bisa kita buat 120 menit misalkan. Kalau tidak diaktifkan berarti anak bisa mengerjakan, tidak ada batas waktu. Kemudian untuk nilai grade ya, ini upaya pengerjaan yang diizinkan tidak terbatas. Ini sebetulnya bisa kita batasi 1 atau 2 kali ya. Kalau tidak terbatas nanti terus mengerjakan, nggak selesai-selesai nanti. Kemudian tata letaknya ini bisa tiap pertanyaan atau sesuai selera lah, bisa tiap pertanyaan, tiap 2 pertanyaan, ini tampilannya ya. Kemudian perilaku soal ini diacak, ini acak dalam soal ya. Kemudian opsi ulasan di sini yang apabila benar dan jawaban benar, ini kita hilangkan centangnya supaya anak tidak bisa melihat. Oke. Kemudian di tampilannya nggak usah nih ya. Sudah itu aja, nggak usah dikasih password juga, langsung kembali ke course, simpan dan kembali ke course. Kemudian dari quiz ini kita klik. Nah kita bisa import soalnya. Untuk mengimport soal ini harus sudah punya file zip. Nah jadi filenya harus berupa zip. Nanti saya jelaskan sendiri bagaimana cara membuat file zipnya, tapi kita harus punya file zip dulu. Ini pakai Blackboard. Kemudian kita drag di sini file yang sudah berupa file zip. Ini statistika, kita cari dulu filenya untuk file zip.
kita harus tahu di mana tempatnya, diingat-ingat biar enggak susah nyarinya. Ini sudah ada file zip ya, misalkan tadi statistika kita cari di sini. Oke, ini statistika, kemudian kita drag di sini. Oke, kalau sudah kita import, oke, ini sudah masuk semuanya. Kemudian kalau sudah masuk soal-soalnya ini, kita kembali lagi ke kuis statistika. Kemudian tadi sudah kita import, kemudian kita edit quiz. Edit quiz ini ini bisa dikocok pertanyaannya, diacak. Kemudian tambahkan file dari tadi kita kan sudah import ke bank soal, jadi kita tambahkan dari bank soal. Nah, di sini kita cari tadi namanya apa? Statistika misalkan gitu. Nah, ini soalnya banyak, ini kita centang semuanya nanti. Nah, ini sebetulnya ada banyak ya, double ternyata, tapi intinya seperti itu. Kita centang aja yang 20 soal misalkan, ini yang khusus di sini aja 20 soal. Oke, kalau sudah kita centang, kemudian kita tambahkan soal terpilih pada kuis, ini yang sudah dicentang tadi ya. Nah, kalau sudah, ini tampilannya akan seperti ini. Kita tinggal ngasih nilai. Kalau soalnya di sini ada berapa ini? 20 ya. Berarti kalau nilai maksimalnya 100, berarti masing-masing ini harus kita kasih nilai 5 misalkan. Ini kita ganti 5. Semuanya nanti kita ganti 5 sampai selesai. Kebetulan banyak kan. Sampai 20 ya. Ini nanti terserah Bapak Ibu mau ngasih soalnya itu berapa, sesuai dengan waktu dan kemampuan siswa. Ini tadi kebetulan kecentang 20, jadi terlanjur. Misalkan dari bank soal itu hanya kita centang 5 juga boleh. Ini karena sudah terlanjur kecentang 20, makanya ya semuanya harus kita isi ini. Nilai tergantung banyaknya soal, tidak sama juga boleh ya, masing-masing soal nilainya tidak sama pun boleh. Yang penting skor maksimumnya harus, kalau bisa ya 100, biar mudah penghitungan. Oke, kalau sudah kita save. Sebelum kita save, pastikan nilai maksimumnya ini berarti harus 100. Nah, di sini totalnya 100, kemudian kita simpan. Kalau sudah, kita kembali ke kuis di sini. Nah, kalau di sini sudah pratinjau kuis sekarang atau preview biasanya ya. Ini berarti sudah masuk. Soalnya sudah masuk. Kemudian kalau kuis sudah selesai, kita bisa lanjutkan dengan pengumpulan tugas. Biasanya nggak cukup di soal-soal pilihan ganda, kita bisa tambahkan dengan pakai URL ya, pengumpulan tugasnya bisa di luar, bisa dilewatkan Google Form. Misalnya di sini pengumpulan tugas.
tugas. Nah, di sini nanti kita masukkan berupa URL-nya ya, link-nya. Berarti kalau di sini kita harus sudah membuat Google Form-nya dulu. Sudah harus membuat Google Form-nya. Harus siap dulu ya Google Form-nya. Kebetulan ini saya sudah punya. Kita lihat di Drive. Di Drive ini nah, ini saya sudah punya file Google Form-nya. Jangan lupa kalau membuat Google Form ini harus tandanya sudah seperti ini. Artinya ini sudah dibagikan. Harus dibagikan. Kalau tidak penjenengan bagikan ini, kalau sudah dibagikan ada tanda ini tadi ya, ada tanda, ada gambar orangnya ini. Tapi kalau ini tidak ada gambarnya seperti ini, berarti belum dibagikan. Siswa tidak akan bisa mengerjakan. Jadi harus sudah dibagikan dulu, kemudian kita ambil linknya, alamatnya ini. Kita bisa dapatkan link ini. Nah, ini bisa kita salin link. Salin link. Kita masukkan linknya ini ke editing URL tadi. Masukkan di sini. Nah, kita pastekan di situ. Sudah, kemudian kalau sudah ya save and return to cart. Selesai. Jadi anak nanti ketika sudah mengerjakan kuisnya, pengumpulan tugasnya, langsung klik sini, langsung akan terhubung ke Google Form. Nanti penjenengan akan punya kamar sendiri untuk pengumpulan tugasnya. Nah, seperti ini. Kalau nama materinya ini kita bisa pakai centangan gini ya, karena kalau enggak gini biasanya anak itu macam-macam nulis materinya itu. Mungkin ada yang bilangan berpangkat, ada yang eksponen, macam-macam gitu. Sehingga kita untuk melihatnya itu, mensortirnya di Drive itu kadang kesusahan karena macam-macam. Oke. Yang hasilnya, kalau sudah, kita kembali. Oke, jadi di pertemuan pertama itu bisa berisi materi, video, kemudian soal-soal latihan, kemudian pengumpulan tugas dan sebagainya. Saya rasa untuk pertemuan pertamanya ini cukup, nanti bisa dilanjut ke pertemuan kedua. Caranya sama seperti ini tadi. Oke. Nah, kemudian untuk membuat tadi di kuisnya tadi kan bentuknya sudah berupa file zip ya. Bagaimana cara membuat file zip-nya tadi dari file Word. Misalkan kita cari dulu file Word-nya. Penjenengan sudah punya dulu file Word. Soal-soal di Word. Ini misalkan logaritma. Nah, ini pastikan soalnya formatnya itu yang paling atas ini judul ya. Bisa latihan soal atau apa begitu. Soal logaritma misalkan. Kalau anak ini pilihan ganda, berarti pastikan di bawahnya ada tulisan multiple choice. Kemudian, penomoran ini harus menggunakan numbering. Tidak boleh nomor manual gitu ya. Nggak akan diterima nanti. Jadi, proses ini menggunakan numbering. Kemudian, optionnya ini juga harus menggunakan numbering. Semuanya menggunakan numbering. Kemudian, ini di bawahnya ini adalah answer, ini kunci jawabannya, tidak boleh ada spasi. Setiap baris ini juga tidak boleh ada jarak ya. Jadi satu spasi atau paragrafnya ini nggak boleh ada jarak. Semuanya seperti itu. Sampai yang paling bawah, ini walaupun kayak ada jarak ini, tapi ini nggak ada di sini. Bawahnya ini nggak ada. Cuman karena memang ini di paragrafnya ini ada 1,5, jadi nggak masalah.
Yang penting tidak ada jarak di sini, tidak ada space yang ada di sini. Kalau sudah, pastikan file penjenengan itu disimpan. Ini biasanya filenya doc ya. Kalau di Word itu, pastikan disimpan di save as ya, di save as itu dalam bentuk, masukkan saja di sini lagi, misalkan dalam bentuk ini filenya ini dalam bentuk rich text format RTF. Kalau biasanya doc, di sini pastikan bentuknya itu adalah ini RTF, rich text format, kemudian di save. Kebetulan tadi sudah punya sudah saya save ya. Jadi nanti pastikan ini di save dengan extensionnya adalah RTF. Kalau sudah, ini ditutup dulu file ini, dan penjenengan harus mengingat-ingat file ini tempatnya di mana, biar nanti kalau mencari itu mudah. Oke, kalau sudah, kita ke merubah file RTF tadi menjadi file BNK. Jadi ekstensinya nanti menjadi BNK. Kita ketik aja di sini menggunakan exam view. Exam, nah ini kita ketik aja sudah muncul exam view import utility. Kalau penjenengan sudah pernah nginstal aplikasi exam, pasti ada di sini nanti exam view import utility. Kita klik aja exam view import utility. Kita tunggu. Kemudian next. Nah, di sini di program file ini adalah tempat file yang akan kita rubah tadi. Makanya tadi saya sampaikan harus mengingat-ingat betul di mana tempatnya. Tempat filenya tadi. Dan tadi saya letakkan dicoba di sini ya. Kemudian kita pilih. Nah, ini. Kita klik logaritma yang ekstensinya RTF tadi. Kemudian kita select. Kalau sudah di sini yang bawah ini adalah untuk melihat kita letakkan di mana hasilnya nanti. Jadi juga harus nyari tempat yang mudah di penjenengan cari. Ini misalkan saya satukan aja dengan di folder ini tadi. Oke. Kalau sudah next. Jangan lupa kalau sudah di tahapan ini the file number of column ini kita rubah menjadi 1, bukan 2 ya. Kalau sudah langsung next sampai finish. Nah, ini berdebar-debar. Nah, oke. Kalau sudah bagus tadi, ini nanti akan import complete. Ini artinya sudah komplit terimport, kemudian saving ini juga sudah tersimpan. Berarti ini sudah selesai. Dari file Word ini berubah menjadi file BNK. Ini sudah selesai. Kalau sudah, file BNK-nya ini kita buka. Kita buka file BNK. Ini kita close aja. Nah, dari soal di Word tadi yang kita rubah jadi BNK, filenya akan menjadi seperti ini. Nah, ini akan kita rubah menjadi file zip. Nah, caranya untuk file zip, kita klik file, kemudian bisa kita ekspor, bisa blackboard 6 misalkan, atau 7 boleh. Nah, di sini ada soal zip ini adalah tempat kita mau letakkan di mana. Nah, saya satukan aja dengan ini tadi aja. Dengan coba ini tadi. Namanya apa gitu ya. Jadi file name-nya ini kita kasih nama tadi logaritma ya. Logaritma. Kemudian logaritma 1. Biar nggak sama. Kemudian kita copy dulu ini. Kita copy, kemudian kita save dulu ya. Kita copy di sini. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah konversi ya, sudah menjadi file zip. Kita coba lihat ini
file zip-nya. Nah ini, jadi dari bentuk yang RTF berubah jadi BNK, berubah lagi jadi file zip. Tuh. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan untuk materi untuk input di e-learning ya. Jadi mulai dari ini tadi memasukkan, ini sudah selesai semuanya. Nanti bisa tinggal menambahkan yang ada di administrasi pembelajaran dan dicoba lagi untuk memasukkan pertemuan 2-nya seperti di pertemuan 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.